Oke, Bang, tadi masalah yang apa namanya tadi? Kayak prestasi lah ya kita bilang udah memenangkan yang di provinsi dan juga di nasional. Di nasional deh, pengen tahu nih tadi. Oke, jadi yang di nasional tuh waktu itu kami ikut lomba film pendek itu dengan Salantase Cinta. Nah, itu hanya itu 441 orang di seluruh Indonesia dan alhamdulillah kami juara duanya dari Aceh kayak gitu. Oke, mantap. Tapi kalau misalnya di provinsi Aceh udah nggak diragukan lagi lah ya, Bang Awin ya. Wah, ini melebih-lebihkan nih, jangan sampai aku terbang nanti tiba-tiba jatuh dong. Nggak apa-apa terbang mana atau nyampe Medan langsung kan? Ya, tolong kan nanti jangan sampai aku tiba-tiba dijambak sama istri nanti di sini. Ada di samping nggak, Bang? Maaf ya, Kak. Canda, Bang. Enggak, canda istri. Canda istri. Apa sih denger? Oke, Bang, kita nih langsung berbincang-bincang saja ya, Bang. Berawal dari apa sih namanya? Bikin-bikin video itu dari 15 detik di Instagram, lalu terusan bikin video YouTube, gabung dengan komunitas Aceh Fitgram, terus sampai sekarang punya ribuan pengikut di Instagram dan juga di YouTube nih ya kan. Kalau di TikTok ada main juga nggak, Bang? Di TikTok alhamdulillah sekarang udah terjun juga dong karena kan menyesuaikan dengan pasarnya juga kan. Dan sebenarnya sih apa yang diposting di TikTok sebenarnya apa yang udah pernah aku buat di Instagram juga gitu. Nah, sekarang posisinya palingan konten-konten aku di story di Instagram tapi aku kok misalnya TikTok itu lebih ke konten langsung di feed-nya kan jadinya. Tapi nggak masalah juga sih menyesuaikan dengan perkembangan kreator-kreator yang ada sekarang aja kayak gitu biar nggak sampai ketinggalan aja gitu. Betul-betul, karena memang harus ngikutin zaman ya, ngikutin kehitsan sekarang semuanya kayaknya memang beralih ke TikTok ya. Iya Tapi betul. takut juga nggak sih Instagram ditinggalin? Aku sih nggak takut dulu juga kan karena emang sebenarnya menyesuaikan sama sosial media yang apa sekarang karena kan kita posisinya kayak influencer itu sebenarnya kan sosial media influencer jadi kan sebenarnya sosial media influencer ini adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi followersnya yang ada di sosial media baik itu di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok mungkin sekarang kayak gitu. Nah sekarang posisinya base kita tuh besarnya di mana kayak gitu. Nah, sedangkan aku sekarang posisinya kan emang besarnya tuh di followers Instagram gitu. Ya udah, kita jadi ya influencer di Instagram kayak gitu. Nah, sekarang kan posisinya kan aku main ke TikTok nih. Di TikTok Yeah. udah rame orang yang luan FYP kok bisa bahasanya kan. Udah luan FYP, udah banyak followersnya dan segala macamnya. Posisinya ketika aku main di TikTok otomatis aku harus menyesuaikan dengan konten-konten yang ada di TikTok kayak gitu. Kayak gitu aku lebih. Betul-betul. Kami pun ini pengen main TikTok juga, tapi kayaknya si operatornya malas sekali bikin TikTok. Jangan tunda lagi, buat deh sekarang. Jangan tunda lagi, dengar ya Pak Operator ya. Terus Bang, ini nih, Pak kalau awal-awalnya edit dulu nih ya kan, pakai aplikasi apa gitu? Ini pasti pertanyaan yang paling sering ditanyakan nggak sih? Ya betul. Jadi 2014 akhir atau tahun 2015 kayak gitu, di situ aku awal mulanya tuh ngedit aplikasi di Sony Vegas Pro namanya. Nah, di situ posisinya aku bukan aplikasi yang ada di laptop aku, bahkan di laptop kawan kayak gitu. Jadi dia baru download Sony Vegas kayak gitu kan. Habis itu dia telepon nih, Win, aku baru siap download aplikasi editing video nih, Sony Vegas namanya, dia bilang gitu kan. Ya udah coba aku kemari dulu, ajarin aku. Nah posisinya situ aku juga nggak bisa kayak gitu. Akhirnya kami sama-sama buka YouTube, akhirnya langsung eksekusi kan buat buat video-video pendek, kemudian kami edit kayak gitu. Nah dulu awal-awalnya tuh kan karena masih zaman-zaman asal ada musik, habis itu ya joget lah, saya kayak TikTok sekarang juga kayak gitu. Iya. Buat beberapa cuplikan kayak adegan lah kayak gitu. Kemudian kami masukin musik ya, palingan kayak gitu aja awal mulanya. Nah akhirnya ketika main di sosial media, main di Instagram, itu zaman-zaman Fitgram namanya, video Instagram. Zaman-zaman itu kalau udah di-repost sama Indo Fitgram atau dagelan itu udah prestasi tertinggi anak-anak Fitgram zaman itu kayak gitu. Kalau misalnya sekarang kan nggak perlu di-repost sih, kalau misalnya main di TikTok cukup FYP aja kita udah dinonton sama seluruh Indonesia kayak gitu. Kalau misal dulu harus di-repost dulu kita baru bisa dibilang wah gila kayak gitu. Jadi zaman-zaman 15 itu sangat Karena membekas ya. memang kalau impian zaman dulu sampai sekarang sih di repost akun besar itu sangat berpengaruh ya kan. Ya kalau misalnya di Instagram memang kayak gitu, tapi kalau misalnya di TikTok kan FYP-nya kayak gitu, nggak perlu di repost sama orang, yang penting FYP kayak gitu. Masuk FYP ya, itu memang prestasi sih kalau bisa masuk FYP. Aku sampai sekarang belum pernah tuh kayaknya.
dari aplikasi tadi itu Bang yang apa tadi Sony Vegas. Itu masih pakai itu, udah puas nggak dengan hasil dengan aplikasi itu gitu? Sebenarnya kalau misal untuk aplikasi editing itu lebih ke personalnya masing-masing ya sebenarnya. Siapa nih luan kita kenal nih, Sony Vegas Pro kah atau Adobe Premiere? Kalau misal sekarang tuh di HP bahkan ada InShot, ada apa lagi gitu, banyak lah kita bilang kan aplikasi-aplikasi editing. Berarti kan lebih ke kenyamanan personalnya aja gitu. Nah ketika itu aku pertama kali ngediting video itu pakai Sony Vegas, makanya nyamannya di situ kayak gitu. Tapi kalau misal sekarang untuk ngeditingnya di HP, luan tahu InShot, akhirnya udah nyamannya di InShot kayak gitu. Walau ada aplikasi-aplikasi lain yang bagus atau lebih mudah kayak gitu. Bahkan sekarang aplikasi-aplikasi kayak TikTok sekalipun udah ada semua template-nya kan, tinggal masukin transisi, masukin musik, udah ada semua di situ. Nah, sedangkan ini kembali lagi ke personalnya masing-masing. Kita nyamannya itu di mana? Seperti kehidupan nyata juga lah gitu. Kita nyamannya sama siapa nih? Mau itu berkawan, mau itu pasangan, tergantung kenyamanan. Kalau udah nyaman, apa kita tetap itu. Betul, gitu. Nyaman lah sama abang tuh pokoknya. Ya kalau aku pribadi juga sebenarnya pakai InShot sih. Soalnya yang kadang ada kayak KineMaster atau apa, selalu ada watermark gitu, susah hilangin. Pengguna gratisan cuy, mohon maaf ya. Ya, gak masalah, yang penting kan kenyamanan gitu. Yang penting, kenyamanan. Harus ya dijaga. Kan? Rasa yang sayang kalah sama yang nyaman. Iya, ampun. Itu dibilang tuh mame kakaknya dibilang tuh. Bahaya tak? Oke. Terus nih selanjutnya ya. Bang Awin kan udah berkeluarga nih ya kan. Ada kakak itu sebelah, nanti serem mula aku ya kan. Bang Awin kan udah berkeluarga nih, terus bisa nggak sih bagi waktu antara, pasti kan kerjaan banyak buat konten, ngedit pastinya ya kan. Pernah ada masalah nggak sih bagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Sebenarnya nggak ada masalah sih untuk sampai hari ini kayak gitu. Bahkan ada kerjaan yang di luar kota kayak gitu, misalnya sampai harus ninggalin istri sampai seminggu atau 2 minggu kayak gitu, LDRan lah bentar kayak gitu kan. Dan itu nggak masalah kita, karena udah saling ngerti kayak gitu. Karena semenjak waktu ya zaman-zaman berteman atau pacaran juga dia udah ngertiin kerjaan aku kayak gitu. Bahkan sampai sekarang udah nikah pun dia ya oke-oke aja, karena ketika aku udah selesaiin kerjaan itu, aku bisa di rumah sampai berhari-hari juga kayak gitu, mulai itu dari ngedit atau ya menghabiskan waktu juga lah kayak gitu, sambil nunggu callingan yang lainnya juga kayak gitu. Intinya nggak ada terganggu sih, palingan kalau misalnya emang lagi kerja, kalau misalnya emang lagi di rumah gitu. Bahkan ada yang kerja bareng istri juga kayak gitu, misalnya nih ketika istri lagi make upin orang kayak gitu, aku juga ikut kayak gitu ya, mau itu ngantar atau mau fotoin, mau potretin atau buatin video untuk kliennya kayak gitu. Intinya ya saling support lah antara kami berdua kayak gitu juga. Betul yang penting harus pengertian lah ya dari awal sampai sekarang. Kalau emang udah bisa ngerti, aman-aman aja sih harusnya ya, karena kan itu memang untuk masa depan. Aduh. Nah itu dia kan, namanya juga untuk ujung-ujung untuk rumah juga kayak gitu. Iya, makanya itu dia tadi maksudnya kan, untuk rumah juga, untuk keluarga lah intinya ya kan. Terus Bang, ini ada dengar cerita juga ya kan, Bang Awin ini dulu sempat berkutat sama skripsi yang nggak selesai ya, tapi ya ampun, ini dari mana nih kita bahaya nih ya. Iya, adalah ya kan, dari samping itu. Atau ini aja lah, banyak juga yang sekarang nggak selesai-selesai, tapi dia buat konten terus, bahkan dia curhat di sosial media tentang skripsinya yang nggak selesai, tapi bisa jadi FYP gitu loh. Aku pernah lihat kayak gitu. Tapi menurut terus kalau cara akhirnya bisa keluar dari hal itu gimana tuh Bang? Sekarang kan udah selesai kan kuliahnya pastinya? Alhamdulillah udah selesai ya. Aku selesai itu berarti ya 14 semester. 14 semester berarti 7 tahun. Untuk 7 tahun. Orang lain 4 tahun ya kan, aku 7 tahun. Udah kira S2 kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak ada permasalahan yang sangat mengerikan juga, tapi lebih ke aku mengambil peluang atau kesempatan. Nah, ada kesempatan yang kayak itu nggak akan terulang untuk kedua kalinya. Sedangkan kalau misal mata kuliah itu bisa diulang tahun depan kayak gitu. Nah, tapi ini juga
jangan dijadikan referensi juga bagi kawan-kawan. Intinya kayak gini, mungkin aku ada nih kesempatan untuk kayak menjumpai orang-orang penting yang ada di Indonesia juga. Kayak kemarin itu ada sempat jumpa Pak Sandi, AHY, ataupun segala macam lah gitu. Itu kan kesempatan yang nggak akan terulang di tahun depan kayak gitu. Nah, Betul. ketika ada beberapa kayak mata kuliah tuh, mau nggak mau harus relain kayak gitu. Bahkan waktu tahun 2016 itu waktu aku roadshow bareng Telkomsel ke 20 sekolah yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, itu posisinya emang aku ngorbanin kuliah, yang dimana aku ada ngulang mata kuliah sampai 3 mata kuliah kalau nggak salah aku. Dan itu nggak masalah bagi aku karena itu kesempatan aku pertama kali, dan di tahun selanjutnya itu nggak dapat lagi di aku kayak gitu. Nah, alhamdulillah ketika aku ambil kesempatan itu berdampak bagus juga bagi karir aku sekarang kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga kuliah aku kan pelan-pelan selesai juga kayak gitu. Walau ya agak sedikit lama kayak gitu. Iya, asal Intinya nggak di DO aja ya kan Bang? ya kesempatan tuh kalau misalnya emang ada langsung diambil, jangan disia-siakan. Pasti, karena sebenarnya kalau kita udah fokus di sesuatu ya, memang kalau ada kesempatan ya diambil aja gitu. Abang udah, kalau boleh tahu udah berapa lama nih memulai karir di sini? Dari tahun berapa gitu? Oke. Kalau misalnya mulainya tuh berarti dari tahun 2012, itu awalnya tuh di zaman-zaman hip hop ya, di zaman-zaman beatbox, nge-rap. Itu juga dulu ikut-ikut kompetisi sana sini di Oh, Aceh. keren Waktu banget. zaman-zaman SMA aku ikut kompetisi beatbox sama nge-rap. Eh, Kemudian di tahun 2014, 2015 itu kayak ada tren baru yang dimana audio visual itu lebih asik kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya zaman-zaman hip hop, beatbox, nge-rap itu kan kita cuman buat lagu ataupun nge-record suara kita untuk diposting ke Reverb Nation, ya Reverb Nation, SoundCloud dan segala macam platform, tapi cuman untuk didengar kayak gitu. Tapi ketika orang tanya orangnya yang mana, orang nggak tahu. Nah, ketika audio visual, ketika orang tahu suara kita yang mana, orangnya yang mana, itu lebih asik rasanya kayak gitu. Makanya pinjaman aja ketika main di audio visual kayak gitu. Oke, berarti intinya dulu memang abang rappernya juga gitu ya, ikut-ikut kompetisinya. Alhamdulillah iya juga sih, karena di komunitas lu hop, lo sukun hip hop ya, zaman-zaman itu Oh, aduh suka nggak hip bisa hop. segimana yo dulu ya. Iya siap. Geli kalau misalnya ingat sekarang. Oh, udah nggak lagi bang? Masih sih, tapi kok misalnya emang isi acara kayak mau itu MC ataupun jadi pemateri, tapi aku tetap kalau misalnya emang udah bosan, tapi aku nge-beatbox dan peserta yang lain suruh nyanyi kayak gitu, nyanyi bareng lah, intinya biar nggak ini ada bakat-bakat yang dulu tapi masih bisa digunakan lah sampai sekarang Oh, kayak gitu. siap. Berarti memang multi talent ya, udah bisa nge-rap, terus pada akhirnya jadi video kreator ya kan. Terus ini pasti sesuai tema kita ya, nggak estetik nggak asik ya di Sabi yang Oke. episode pertama ini di zaman sekarang. Iya, operatornya nakal, lasak tangannya. Ya, Ya, sorry. tolong nih Awas. tim, jangan lupa data nih, pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus semua nih. Kawan-kawan Iya, tenang. banyak nih yang udah Dibacain. ngeinin pertanyaan. Ini tim kita udah ngenyatetin yang mana yang bakal kita ini nanti ya. Terus balik lagi ya di tema kita nggak estetik nggak asik nih di zaman sekarang kan semua orang tuh kayaknya harus ngupdate sesuatu itu di story, di feed, di konten dimanapun lah ya. Ya, betul. Ada kata-kata estetik gitu. Estetik Oke. banget nggak sih ya gitu-gitu ya kan. Kalau nggak estetik nggak keren. Kalau udah estetik kastanya bisa kayak naik gitu. Kesannya kayak anak keren gitu loh. Ya kan. Terus menurut Bang Awin nih. Nah aku pengen tahu menurut Bang Awin ini estetik dari sudut pandang Bang Awin gimana gitu. Kalau misalnya kita bilang nggak estetik, nggak asik ya kan. Sebenarnya estetik tuh kalau misalnya orang Aceh tuh bilangnya udah dari zaman tuh udah ada tuh estetik. Bahasa Acehnya tuh kalau misalnya bahasa Aceh tuh mesanet ya. Jadi Apa? estetik Apa Bang? mesanet. Mesanget. Mesanet. Aceh juga. Ini orang Aceh juga. Cuman tinggal di Medan lama kali. Ya ampun. Oke. Jadi estetik itu lebih ke keindahan ataupun cara letak ataupun gimana kita bilang kan, secara visual itu akan berdampak bagus kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak misalnya nih ketika kawan-kawan lagi nongkrong, jangan makan dulu, jangan sentuh dulu, kita foto dulu. Konten. Iya, Konten betul. kan. Sebenarnya estetik itu adalah cara meletakkan ataupun cara letak atau keindahan intinya. Jadi biar tampak indah di dalam gambar, makanya orang bilang tuh, ini jangan lu konten duniawi, lu skip biar estetik kayak gitu ya, konten-konten duniawi.
Nah sebenarnya kok bisa estetik tuh lebih ke uh, untuk setting tempat maupun itu apapun itulah, mau itu objeknya orang ataupun benda kayak gitu. Nah sedangkan kok misalnya kayak kita bilang sinematik itu lebih ke tahap produksinya tuh. Tahap produksi dalam artian mulai dari lensa yang digunakan, kemudian cara pengambilan, cara sudut, intinya lebih ke teknis pengambilan kalau misalnya sinematik itu. Dan kemudian formatnya mulai itu dari audionya, kemudian dari segi warna, kemudian dari sound effect yang kita gunakan, dari editingnya juga. Jadi ketika estetik dan sinematik ini digabungkan menjadi satu, itu menjadi konten yang ya kita bilang yang lebih asik aja untuk dilihat kayak gitu. Kalau misalnya kita bandingkan nih, kalau misalnya memang kayak penggunaan smartphone atau kamera profesional kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya di kamera HP mungkin kita cuma bisa ambil gambarnya gambar normal aja gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kamera yang profesional, itu kan bisa kayak lebih ngeblur ataupun mau kita zoom yang jaraknya berapa kayak gitu. Jadi ada kekurangan dan kelebihan antara penggunaan smartphone dan kamera kayak gitu. Nah, untuk sinematik lebih mungkin ke kita bilang kamera profesional sih kita bilangnya. Tapi kamera-kamera HP smartphone sekarang juga udah bisa mendukung konten-konten yang mau kita buat sinematik juga kayak gitu ya. Itulah kurang lebihnya. Betul. Berarti memang harus disesuaikan lah ya kalau mau estetik itu videonya ya kan. Karena zaman sekarang aku pernah nyoba gitu kan Bang, kayak bikin nyesuaiin ke sound itu susah ya loh. Kayak harus potong betul-betul gitu di mana transisi masuknya. Ngerti. Nah, sebenarnya kalau misalnya editing dari segi musik, kita bilang kan itu juga salah satu termasuk estetik lah kita bilang kan, karena kan sebagian orang yang ngerti, bukan ngerti musik sih, orang yang penikmat musik pasti bisa motong audionya video cuplikannya itu sesuai dengan ketukan musiknya. Apalagi kalau misalnya musik-musik hip hop yang kita gunakan ya, atau DJ lah kita, itu kan dia ada ketukannya mulai dari drop atau istilahnya itu dia ikutin ketukan snare atau kicknya. Nah kemudian ketika ada dropnya tuh bagian musik yang gimana kita bilang ya, pokoknya yang wah di musik itu pasti ada dropnya lah istilahnya kalau misalnya DJ gitu. Nah jadi ketika pasti ya ketukan itu ataupun bagian dropnya itu kan kita sekarang udah bisa pakai efek. Kalau misalnya di TikTok pasti banyak tuh yang masuk tuh. Betul. Transisi, kita bilang soal transisi, jadi kawan-kawan juga banyak yang aku lihat tadi transisi efek gitu kan. Nah sebenarnya kok misalnya di aplikasi kita pakai transisi itu pakein template-nya kan, kita masukin nih. Sebenarnya kok nggak bisa menggunakan transisi itu nggak hanya dengan efek, tapi juga bisa digunakan secara benda-benda yang ada di sekitar kita. Misal nih kita kayak kemarin aku coba buat iklan kopi kayak gitu kan, jadi masuk ke dalam gorden, gue gunain gorden sebagai transisinya. Jadi begitu aku masukin ke HP ke gordennya, kemudian pas aku tarik balik udah di dalam kulkas kayak gitu. Dan kemudian mungkin ketika mau jalan kayak gitu, tutupin ke arah bagian badan atau ke ya tembok juga bisa sih sebenarnya kan. Intinya banyak hal yang bisa kita gunakan di lokasi kita tuh sebagai transisi. Misal nih ada mobil lewat, kita jadiin transisi kayak gitu. Banyak hal lah. Jadi jangan cuma terpaku dengan transisi ataupun efek yang ada di aplikasi gitu. Mungkin di tips juga. Kita bilang transisi manual lah ya. Pandi-pandi kita menyesuaikan waktunya dengan pemotongan cutting-cuttingnya itu ya. Kemudian kan ada tuh cara-cara kayak ada nih beberapa konten yang di TikTok biasa bisa kita lihat tuh lah, orang-orang yang ngebuat transisi ataupun cara jalannya ya kan. Kemudian nutupin ke badannya jadi sampai mutar-mutar tangan. Orang sebagian menggunakan itu untuk transisinya kayak gitu. Jadi ketika masuk ke scene selanjutnya harus dengan gerakan yang sama biar gerak ataupun alur videonya itu lebih nyambung gitu. Misalnya nih ketika kita bersin. Jadi ketika kita bersin di satu tempat, misalnya aku bersin di dalam rumah nih. Hasil gitu. Kemudian ketika aku bersin di tempat selanjutnya atau di scene selanjutnya itu harus dengan gerakan yang sama biar gambarnya itu lebih konsisten kayak gitu. Jadi smooth ya perpindahannya. Iya, biar smooth nanti ketika transisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kawan-kawan nggak perlu repot-repot cari transisi yang ribet, tapi dengan menggunakan cara ataupun gerak-gerik kalian atau objek-objek di sekitar kalian juga bisa menjadi transisi untuk di video kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Terus masalah ini juga lah ya, kayak
taste juga sih gimana uniknya ya kan, kita harus sering-sering cari referensi juga pastinya. Terus Bang, kalau menurut Bang Ngawin nih ya, sudut pandang Abang aja lah, lebih enakan sebenarnya nyamannya pakai handphone atau pakai kamera profesional gitu kalau untuk buat video transisi misalnya untuk satu produk lah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk posisi aku yang sekarang ya, aku lagi sekarang tuh lagi zaman-zamannya dengan menggunakan HP kayak gitu, karena pun ya HP bisa mendukung lah untuk konten-konten sekarang kayak gitu. Iya, udah canggih handphone sekarang. Ya betul sekali. Dan kemudian kalau misalnya emang pakai kamera juga bisa juga, ya tergantung budgetnya juga kayak gitu kan. Kalau misalnya emang balik lagi ya ke yang paling dasar. Alat-alatnya kayak gitu. Intinya kan menyesuaikan juga. Tapi kalau bisa kita pakai HP, kita begitu selesai shoot langsung edit, langsung sambil golek-golek juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya pakai kamera kita shoot, otomatis kita harus pindahin lagi filenya ke laptop atau komputer. Kita harus emang butuh waktu lama untuk ngeditnya. Nggak lama-lama juga lah, minimal ya 1 jam 2 jam, nggak kemana juga kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang HP, mau lagi dalam perjalanan pun, mau lagi nongkrong sama kawan-kawan, misalnya kita lagi nongkrong di kafe nih, kebetulan ada iklan, Bang tolong promosiin lah tempatnya, ya udah langsung shoot dikit untuk konten 15 detik kan bisa langsung dikerjain. Tapi kok bayangin kalau misalnya kita pakai kamera, udah set kamera, kita pakai lighting ataupun segala macamnya, kemudian masuk laptop ngedit lagi, habis itu tunggu render dari laptop pindahin lagi ke HP. Pokoknya kan ada tahapan yang lebih ribet kayak gitu. Sebenarnya juga tergantung kebutuhan nih. Kalau misalnya emang kebutuhannya emang betul-betul iklan komersil yang kayak kita bilang tadi ya, tergantung budgetnya juga kan. Kalau misalnya emang budgetnya cocok ya kenapa enggak kayak gitu untuk alat yang profesional. Tapi kalau misalnya emang ya untuk konten-konten Instagram story aja ya pakai HP aja kayak gitu, menyesuaikan aja lah. Ya, siap. Berarti sebenarnya ya tergantung aja ya. Cuman makin kesini kayak kalau ngelihat video tuh rata-rata udah pakai handphone aja sih. Itu makin rame lah yang kayak gitu. Bahkan untuk produk komersil juga loh Bang, aku pernah lihat gitu kan, dia kayak nge-shoot jam tangan model handphone sama lighting doang gitu. Oke, iya sebenarnya lebih ke kenyamanannya juga nih. Kalau misalnya emang orang udah nyaman, udah tahu celah segala macam, pasti dia udah bisa memanfaatkan apa yang ada di dia gitu. Nah, ketika dulu waktu zaman-zaman aku masih semangatnya nih, aku bahkan dulu pakai konten tuh iPhone 5S zaman kapan ya? 2017 aku KKN, aku emang ada kayak target satu hari satu konten untuk yang aku kerjain, mau itu konten feedgram atau konten daily activity aku ketika KKN kayak gitu. Dan kemudian ketika tahun berapa ya, 2019 aku KKP dia Cetamiang. Nah situ aku udah pakai kamera untuk buat vlognya gitu. Intinya aku memanfaatkan kondisi ataupun situasi yang lagi inilah kita bilang, misalnya ketika lagi ada kamera ya udah buat konten pakai kamera gitu. Ketika ada pakai HP ya kenapa enggak? Kenapa harus nggak mau buat konten nih, nggak ada kamera, nggak ada ini, nggak ada itu. Sebenarnya kita kan bisa memaksimalkan apa yang ada di kita gitu. Nah, ketika misalnya kita bilang nih kita cuma ada HP nih, nggak ada lighting, ya udah shootnya di siang hari kayak gitu atau di pagi hari yang ketika cuaca ataupun pencahayaannya bagus kayak gitu. Nah, oke, kalau misalnya kita kameraku nggak ada mikrofonnya, ya udah dubbing kayak gitu. Intinya sebenarnya ada aja cara untuk memaksimalkan video kita kalau misalnya emang kita niat untuk ngebuatnya. Kayak gitu. Ya, betul. Berarti masalah gear itu bukan masalah utama sebenarnya kalau gear ya. Nggak jadi masalah juga sih sebenarnya gitu. Oke, ini nih yang paling penting nih ya, yang paling penting. Kunci ngebuat video keren itu sebenarnya di mananya nih? Apakah di tadi gear bukan yang pertama ya? Mungkin referensi atau apa gitu, atau ada teknik khususnya nggak nih? Atau dari penyesuaian sound tadi? Kalau menurut Bang Awin gimana? Sebenarnya mungkin beda-beda orang beda versi ya, tapi kalau misalnya di aku tuh lebih ke yang paling pertama tuh niat sih sebenarnya. Niat. Kalau misalnya emang nggak ngebuat itu emang nggak mau ngapa-ngapain. Aku bahkan seharian maupun itu seminggu aku nggak ngapa-ngapain kayak gitu, mau tidur di rumah aja golek-golek kayak gitu. Tapi ketika lagi emang mau konten dalam sehari pun, misalnya kayak kita bilang ada iklan untuk story nih, bahkan ada setelah aku makan langsung edit, begitu aku pulang dari tempat itu langsung upload kayak gitu. Bahkan ada yang konten udah aku buat
udah kita shoot nih, kita segala macamnya nih, kita uploadnya tuh 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian, bahkan ada 1 bulan kemudian gitu. Nah itu sebenarnya lebih ke diri kita nih, kayak kita bilang tadi, aku nggak ada gear nih ya, aku nggak ada microphone, aku nggak ada lighting, nggak ada itu kan lebih ke alasan aja sebenarnya, bukan ke kendala, bukan kendalanya sebenarnya. Kayak kami teman Aceh Film dulu, itu saling gotong royong sih sebenarnya kan. Ketika kita nggak ada kamera nih, kawan lain ada kamera, aku ada laptop, ya udah kolaborasi akhirnya buat konten bareng yuk kayak gitu. Ya udah, ketika kita buat konten bareng tuh kita bawa alat masing-masing kayak gitu. Kemudian pun untuk komunitas itu juga penting ya, komunitas itu karena emang di situ bisa saling support, bisa saling ngebantuin juga kita dalam buat konten, mau itu dari segi teknis ataupun dari support secara orang ke orang kayak gitu kan. Dan kemudian untuk kayak kita bilang tadi, apa, cara pengambilan juga tergantung sama kreatornya gitu. Ada kreator mungkin ngeiklanin sesuatu tuh harus pakai gerakan, kayak di TikTok sekarang tuh kan kayak dia tetap joget tapi ada tulisan-tulisan yang lewat kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya aku suka ngomong nih posisinya, jadi ketika aku nge-review makanan ya udah, video cuplikannya jalan terus tapi suaraku langsung ngikutin kayak gitu. Aku nggak bisa juga kayak apa namanya, yang kayak makanan nih ada di depan langsung review di depan kayak gitu, kayak agak ribet gitu. Tapi aku nggak perlu mendalami dulu nih rasanya gimana, kemudian aku catat ataupun aku ingat lah kayak gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya untuk ngerjain sesuatu itu bisa kita jalanin itu ketika kita udah ngelewatin banyak hal kayak gitu. Betul, lebih ke ini, balik lagi ke experience lah ya, belajar trial error gitu ya. Karena sebenarnya kalau menurut aku juga masalah keren atau enggak itu memang taste ya. Taste orang tuh berbeda-beda gitu kan. Kalau aku lihat kayak gini keren, belum tentu sama dia itu keren gitu kan. Ya, betul. Siap. Nah, berarti itu dia tadi, memang sebenarnya kesimpulan yang bisa aku dapat lah nih ya dari Bang Awi nih buat kawan-kawan yang lagi nonton. Sebenarnya kalau kalian pasti paling banyak tanya itu masalah gear. Ternyata gear itu bukan masalah utama ya. Tentang untuk pemula biasanya pakai aplikasi apa, sebenarnya pakai aplikasi apa yang gratis juga nggak ada masalah ya kan Bang? Ya nggak ada masalah sih, karena nama juga aplikasi gratis ya, itu ya udah maksimal yang diberikan. Karena kadang kan dia pengennya tuh yang terlihat profesional gitu loh, mau harus transisinya keren atau enggak, padahal tadi udah dijelasin transisi manual pun bisa gitu loh, nggak perlu yang pakai yang shoo terlalu kayak gitu, shining, shimmering, splendid ya kan. Oke, dan ini kita mau langsung ke pertanyaan ya Bang ya. Ini mungkin bisa lebih panjang lagi penjelasannya dari pertanyaan. Ini kita udah dapat 5 pertanyaan ya. Yang pertama itu dari Indah Putri 1307. Apa hal yang harus dipersiapkan untuk para pemula agar bisa menjadi content creator? Nah, ini balik ke basicnya nih Bang. Oke, jadi untuk para pemula nih ya, aku dulu sama kawan-kawan itu, misalnya ada ide, aku ada ide buat konten ini, yuk, langsung buat kayak gitu. Nah sebenarnya ternyata ketika kita betul sih, begitu ada ide langsung eksekusi. Nah ternyata ketika kita nonton berulang kali, ada yang kurang, pasti ada yang miss, minimal scene-nya ataupun pencahayaannya, mau itu audio atau segala macam, ataupun percakapannya. Nah untuk para pemula, jadi walaupun kita pemula nih, jangan begitu ada ide langsung eksekusi, tapi harus dibuat secara matang nih. Yang pertama nih, kalau misalnya emang ada ide, langsung tulis aja dulu nih. Buat skripnya dalam artian mau itu cara pengambilannya, gambar-gambar apa yang harus dimasukkan, kemudian percakapan apa nih yang harus kita ini. Yang intinya, untuk ngebuat suatu konten itu emang harus terkonsep. Jadi mulai dari A sampai Z itu harus ada, mulai dari latar belakang, kemudian kalau misalnya emang itu sketsa, video-video sketsa atau film pendek, mulai ada konfliknya, kemudian ada penyelesaian masalahnya, kemudian kayak sebenarnya kita mau nyampein apa nih di video kita kayak gitu. Intinya semuanya itu harus ada. Kalau misalnya emang kita pun mau nge-review makanan ataupun nge-review produk, itu minimal kayak 5W1H ya untuk berita ya. 5W1H itu harus ada gitu. Jadi di mana tempatnya, berapa harganya, rasanya apa. Jadi itu emang betul-betul harus disiapkan dulu kayak gitu. Atau ketika kita nih nggak tahu apa-apa tentang tempat itu, jadi ketika datang kita tanya dulu nih sama pemilik owner ataupun sama yang kerja nih, kemudian kita catat kalau misalnya emang kita belum ada skrip di awal gitu. Jadi ketika kita pulang, ketika ngedit, kemudian kita dubbing ataupun isi suara, ya udah, kemudian informasi yang kurang dari visual itu kita padatkan di audionya kayak gitu.
Atau nih kita nggak mau dubbing, atau bang aku nggak mau nih dubbing karena suaraku jelek, suaraku ini aku nggak ada mikrofon atau nggak ada alat, ya udah kuatkan informasinya itu di caption. Jadi sebenarnya dari audio visual udah mendukung, kemudian kita dukung lagi dengan dari segi penulisan skrip, mau itu di caption kayak gitu. Intinya semua hal itu bisa kita jadikan salah satu penyampaian pesan ke satu konten kita kayak gitu. Jadi untuk konten kreator pemula jangan lupa ngebuat konsep suatu video itu lebih matang. Jadi jangan cuman begitu ada ide langsung eksekusi, tapi minimal kita bisa sharing dulu ke kawan-kawan isi masukan atau segala macamnya. Ini kayak nih Bang Tuku Mail nih, apa sih bedanya cara skrip yang baik kayak gitu. Nah, kemudian nih ketika ada skrip yang baik nih kayak Bang Mail, posisinya di sini orang yang jago bahasa Aceh kayak gitu. Jadi ketika aku yang nggak kuat di segi bahasa Aceh, aku sharing nih ke Mail. Nyo kiban caranya pegat bahasa Aceh aja yang lebih mekancah dan nasional misal gitu kan. Jadi ada hal aku pribadi kurang untuk dari segi bahasa Acehnya, tapi kita bisa sharing ke Mail misal gitu. Jadi kawan-kawan ketika ada konsep itu harus di-sharing juga kawan-kawan yang lainnya untuk kayak cari masukan, tapi nggak serta-merta semua masukan orang itu kita terima, tapi kita sharing juga untuk yang hasil yang lebih optimal kayak gitu. Iya, mantap ya jawabannya. Jadi memang harus sih masuk komunitas itu pun memang hal yang bagus ya kan Bang, karena bisa sharing-sharing, belajar hal baru dari orang lain, dari kawan kita gitu kan. Nah ini berlanjut nih ke pertanyaan kedua nih, ada si Jane Abigail. Nah terus gimana caranya agar bisa unggul dengan konten kreator lainnya yang punya kemiripan? Nah takutnya kan nanti bersaing gitu kan. Jadi kalau biar bisa lebih unggul kayak mana, berarti intinya menciptakan punya kita sendiri gitu, lebih unik gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kok misalnya kita mau bilang originalitas di sebuah konten itu emang agak sulit sekarang ya. Jadi walaupun aku nggak nonton konten si B atau si C maupun si Z, tapi banyak yang bilang, Bang kok mirip sama si ini. Padahal kita nggak pernah jumpa, padahal aku nggak pernah nonton videonya, tapi tiba-tiba mirip. Sebenarnya karena emang kayak mana ya, sebenarnya imajinasi orang kayak gitu. Imajinasi orang mungkin banyak yang sama juga. Jadi ketika walaupun nggak jumpa ataupun nggak ngelihat ataupun nggak meniru itu, secara tidak langsung emang udah sama kayak gitu. Bahkan setingkat lagu musik aja di Indonesia banyak tuh kasusnya kayak gitu juga. Jadi ketika dia buat lagunya dia, tapi tiba-tiba udah sama dengan orang yang India, di Zimbabwe atau di Wakanda sana. Intinya ada aja yang mirip kayak gitu. Sebenarnya aku lebih kayak ya kalau misalnya emang mirip ya udah itu mungkin kebetulan kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang itu menjiplak, itu emang udah keterlaluan. Tapi kalau misalnya menjiplak aku enggak sih. Tapi kalau misalnya emang kayak ATM kayak amati, tiru dan modifikasi itu nggak masalah kali kayak gitu. Karena betul. Sama juga kreativitas itu kan adalah memperbaharui kayak gitu. Misal nih kayak aku bilang tadi yang di awal, cara ngebuat video transisi dengan bersin misal. Jadi di zaman Fir'aun sekalipun udah ada orang bersin, tapi mungkin zaman itu belum ada orang bersin tiba-tiba pindah ke tempat yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang tuh bersin pindah tempat lain kayak gitu. Jadi sebenarnya amati, tiru dan modifikasi itu nggak ada masalahnya juga kayak gitu. Yang penting jangan menjiplak nih. Misal nih mulai dari percakapan, musik yang digunakan, gambar-gambar yang digunakan. Tapi kan ada sekarang tuh zaman istilah kayak cover atau segala macam. Itu kan kembali lagi ke originalitas si kreatornya juga, ataukah emang udah minta izin sama kreator yang ditiru ataupun di covernya atau segala macamnya lah. Intinya kan kalau misalnya emang mau cover pun ada etika-etika yang harus dilakukan oleh kreator kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak cuma lagu aja ya Bang ya, untuk kayak gini ya, juga harus bisa lah ya, namanya menghargai kreasi orang itu paling penting sih, jangan langsung upload kayak gitu. Kemudian nih misalnya kayak gini, kita mau ngebuat konten, ketika konten kita nggak cukup atau segala macamnya, kita kan kayak pakai nih footage orang yang di YouTube kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita emang pakai footage orang di YouTube ya silahkan aja gitu. Tapi kan ada istilahnya kayak kita mengapresiasi si kreatornya dengan cara kayak menulis sumber di videonya langsung atau di caption kita, terima kasih untuk siapa, ataupun footage by siapa kayak gitu. Intinya kita harus juga menghargai kreator-kreator lain ketika kita membuatin konten. Intinya kalau misalnya mau unggul dari segi dari ngebuat konten ya harus originalitas kayak gitu, harus percaya diri juga dengan konten kita nih. Mungkin sekarang orang nggak terlalu suka dengan konten kita, tapi mungkin di tahun selanjutnya ataupun 2 tahun kemudian orang akan suka dengan konten itu. Yang penting konsisten dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Iya, berarti kadang kan memang di luar kuasa kita ya kalau dibilang originalitas itu. Kadang memang kita buat itu original, rupanya
ada yang ngeklaim itu aku udah pernah bikin loh, kan niru-niru gitu, kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah ya terus pertanyaan ketiga nih dari Evelyn MS kosong ya, itulah ya agak susah. Evelyn MS. Nah apa ada nih Bang spek laptop dan software tertentu agar bisa memudahkan pemula untuk membuat videonya terkenal dan bermanfaat? Oke. Jadi kok misalnya seingat aku ya, jadi kawan-kawan rata-rata itu pakai yang laptop di atas Core i3 kayak gitu. Itu rata-rata kok misalnya emang udah di Core i3 ataupun di atasnya itu emang udah aman untuk ngebuat video kayak gitu untuk speknya. Dan kemudian tuh kayak RAM-nya tuh ya RAM 8 GB atau 4 GB udah oke juga kayak gitu. Tapi tergantung juga aplikasi yang digunakan kayak gitu. Jangan sampai nanti kita pakai yang apa namanya Intel Pentium pakai After Effects kan nggak sanggup kawan kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah Kak. Jadi pasti kawan-kawan udah ngerti juga sih kalau misal untuk cara spek untuk editing kayak gitu. Tergantung kebutuhan juga nih. Kita mau pakai aplikasi apa nih yang perlu pertanyaan kita di pertama nih. Ketika kita udah nyaman dengan aplikasi itu, pasti kita harus menyesuaikan dengan spek yang ada di alat di kita juga. Intinya kayak kita bilang tadi nih, kita harus bisa memaksimalkan apa yang ada di kita kayak gitu. Bahkan kayak zaman aku hip hop dulu, aku ingat kali itu idola aku Bang Bokis namanya. Bang Bokis dulu dia ngerekam suara ngebuat musik di studio itu di warnet. Jadi ada warnet yang dimana lab komputer nomor berapa aku lupa dia bilang. Jadi di komputer itu emang khusus komputer kalau misalnya dia datang dia harus main di situ karena ada aplikasi yang dia install di komputer itu. Jadi kok misalnya emang dia mau ngewarnet, mau seharian pun, dia di situ sambil kerjain sesuatu gitu. Karena apa kita bilang tadi, dia memaksimalkan apa yang ada di dia gitu. Mungkin dia nggak ada laptop pada zaman itu, tapi dia bisa menggunakan warnet itu untuk memaksimalkan karya dia. Kayak gitu sih. Well, itulah dia yang namanya niat tadi ya Bang ya. Walaupun di warnet tapi hajar terus ya kan. Terus. Ya. Selanjutnya, nih pertanyaan dari Ai Lestari ya. Bang, gimana caranya nih? Udah edit video yang estetik tapi bingung untuk sinkronkan dengan lagu yang pas. Ada tips nggak katanya? Ini nih. Jadi aku paling sering ditanyain sama orang-orang tuh kalau misalnya udah ngupload video tuh orang tanya, "Bang, musiknya dong gitu. Sebenarnya aku pengen aja kasih informasi ke kawan-kawan. Kalau misalnya emang kita butuh referensi musik kan bisa download tuh nama aplikasi itu Shazam. Shazam. Jadi ketika nih kita mungkin lagi moodnya ngebuat konten kayak mana tuh, tapi kita nggak tahu nih musik-musik apa. Makanya ketika aku ngeliat referensi, kalau misalnya di TikTok mungkin udah ada tuh judul-judul lagunya langsung gitu. Tapi kalau misalnya di Instagram kan kita harus baca komen dulu nih, musiknya apa. Bagian orang kan kayak nggak naruh nih musik yang digunakan apa gitu. Nah, untuk para kreator ketika ngedengar suatu musik ataupun sound effect ataupun segala macamnya lah kita bilang yang mungkin cocok bagi konten kalian itu langsung di save aja tuh, tapi pakai aplikasi Shazam. Shazam tuh dia bisa ngedetect suara kayak gitu. Dan kemudian moodnya juga, dan harus misalnya nih, kayak kemarin aku ada ngebuat konten kopi arang di Tangsi, jalan ke Tangsi sana. Di situ aku pakai musiknya Bang Joni. Bang Joni itu ada lagu Kopi lagu ya kan. Dan kemudian orang banyak nge-repost dan view-nya banyak. Di situ posisinya kenapa? Yang pertama lagunya ini cocok dengan konten yang lagi aku buat nih. Jadi posisinya lagi ngopi, kemudian lagunya itu tentang kopi, otomatis ya nyambung aja gitu. Jangan sampai nanti kita lagi ngebuat video tentang kopi tapi lagunya Indomie ataupun tentang lainnya, intinya nggak nyambung kayak gitu. Iya. Dan tapi kemudian untuk ngejaga copyright tadi gimana Bang? Kan kadang bahaya juga kan kena copyright. Ya betul. Nah, untuk ngejaga copyright kalian bisa ngelihat dari segi musik-musik, sebagian musik nih kayak aku punya kawan di Aceh itu namanya Bang Ramol Musik. Nah, Bang Ramol tuh dia ada konten yang musiknya itu emang digunakan sebagai komersil, dalam artian harus berbayar ketika menggunakan musik dia. Tapi ada musik-musik yang digunakan juga gratis kayak gitu. Kemudian di InShoot juga ada dibuat di keterangan musiknya. Di keterangan musiknya tuh ketika kalian gunakan itu kan harus nambah watermark tentang dia biar menghargai si kreatornya. Dan banyak di YouTube juga kayak nggak masalah nggak ngetek, yang penting
nggak masalah nggak ngetek, yang penting kan pakai aja karya aku. Ada yang buat sebagian kayak gitu, tapi sebagian kreator kayak pengen dihargai ataupun, tapi aku pribadi sangat menghargai untuk hal-hal gitu. Jadi kalau misalnya emang tahu orangnya minta izin, tapi kalau misalnya emang nggak tahu ya udah buat di keterangan caption musiknya musik siapa kayak gitu. Intinya untuk menghindari copyright, karena kalau misalnya copyright ini bahaya juga kan, ketika nanti diklaim Iya, atau dituntut, wah bisa ratusan juta juga tuh. jadi masalah ya kan. Bisa jadi masalah. Kemudian nih, kita menggunakan konten copyright itu jangan sampai untuk konten yang iklan ataupun berbayar atau komersil, karena itu akan berdampak sangat mengerikan kayak gitu. Karena emang pernah dulu di Indonesia juga sih kita lihat kan. Jadi konten iklan tapi menggunakan musik yang free, tapi padahal di di keterangan musik apa, di keterangan audionya udah dijelaskan, tapi ini tidak boleh digunakan untuk komersil. Jika ini menggunakan untuk komersil harus membayar royalti kayak gitu, tapi digunakan pula untuk iklan komersil, udah otomatis ya dituntut lah kayak gitu. Iyalah, jadi masalahnya panjang nih karena ada 3 pihak gitu kan. Iya Jadi betul. beribut-beribut. Oke, selanjutnya yang terakhir nih ya. Sebelum membuat video, hal-hal apa? Oh, ini dari liha.alma ya. Sebelum membuat video, hal-hal apa saja yang abang persiapkan terlebih dahulu untuk menghasilkan konten yang menarik? Niat masih nomor 1. Jadi kok misalnya sekarang pun udah masuk ke tahap komersil kita bilang, jadi kayak ada klien lah gitu. Jadi sekarang tuh aku ngebuat konten tuh karena ada orderan iklan ataupun klien emang aku buatin videonya gitu. Yang pertama aku mau tahu keresahan mereka ataupun ide mereka tuh seperti apa nih. Jadi ketika mereka udah ceritain semua idenya ataupun keresahan mereka tentang suatu produk ataupun suatu video itu nanti seperti apa, aku kan terima semua nih. Kemudian aku akan ngebuat skripnya dulu nih. Kemudian setelah ngebuat skrip dan breakdownnya, kita kirim kembali nih ke mereka, ke klien, ataupun kalau misalnya emang kita kawan-kawan kerja atau kerja tim, ya udah setelah kita buat skrip ataupun breakdownnya, kita share lagi ke teman-teman yang ada di sana untuk kita meminimalisir revisi yang pertama. Karena takutnya setelah kita syuting nih, kita syuting tapi kita ketinggalan footage yang tentang apa misalnya itu. Nah, untuk minimalisirnya itu kita harus diskusikan sama kawan-kawan ataupun klien kita, karena takutnya begitu video udah selesai, revisinya tuh hal yang nggak ada di video, atau ketika kita udah selesaikan konten kita ataupun apalah film maupun segala macamnya, nggak ada kawan yang masuk misal gitu, ataupun filenya hilang. Nah, untuk membuat skrip ini gunanya untuk meminimalisir hal-hal itu yang ketinggalan itu. Nah, ketika kita udah diskusikan sama tim ataupun sama klien, baru kita syuting kayak gitu. Nah, setelah syuting baru kita bisa kasih skripnya ke editor ataupun emang kita mau ngedit sendiri biar lebih mempermudah editor. Karena kan posisinya nih, kalau misalnya kita bilang editor ada ikut syuting, nah itu mungkin lebih mudah untuk dia ngerjain. Tapi kok bisa posisinya editor kita nggak ikut ke lokasinya, otomatis kita harus kasih skrip biar dia lebih mudah ngedit kerangka video yang kita kasih ke dia kayak gitu. Intinya untuk ngebuat video itu harus ada skrip. Kalau misalnya aku pribadi harus ada skrip. Dan kemudian nih untuk video juga harus dipersiapin lebih baik kayak gitu. Kalau misalnya emang kita nggak punya mikrofon atau segala macam, kita bisa di dubbing nanti posisinya. Yang penting kalau misalnya emang itu percakapan, harus bisa menyesuaikan dengan percakapannya. Tapi kalau misalnya emang gitu cuma sekedar video untuk informasi berita ataupun review makanan, kita bisa ngedubbing aja kayak gitu kan. Jadi ketika video lagi jalan, kita langsung isi suaranya. Intinya semua itu audio visual itu harus saling melengkapi lah. Kalau misalnya emang nggak sanggup kita combine antara audio visual ini, kita bisa lengkapi dengan caption. Caption ketika kita postingnya nanti kayak gitu. Jadi semua hal itu perlu untuk seorang content creator karena kita menyampaikan pesan kan dari video kita kayak gitu. Wah, konslet nih. Betul. Berarti memang ya intinya tadi buat skrip itu penting untuk mengurangi resiko edit yang nggak genah gitu ya kan Bang? Ya, betul. Apalagi revisi yang bukan di video kita kan. Iya, nanti ininya kok nggak ada gitu karena nggak ada si skrip tadi. Oke, itu memang kalau udah komersil ya memang harus sedetail itu ya. Makanya tadi yang untuk pemula juga banyak yang tanya. Tadi aku baca di sini ada juga yang bilang spek handphonenya mesti iPhone kah atau apa kayak gitu. Itu menurut abang kayak mana tuh? Kembali lagi ya,
ke kreatornya sendiri. Kalau misalnya emang kalian mau buat konten-konten TikTok yang slow-mo itu harus pakai iPhone karena slow-mo-nya lebih bagus. Tapi juga ini yang lebih tinggi FPS-nya ya. Tapi tergantung juga lah sebenarnya kita bilang tadi. Kalau misalnya emang kita mau memaksimalkan Android, kita juga bisa menghasilkan slow-mo yang bagus juga kayak gitu. Kembali lagi ke alat yang kita miliki kayak gitu. Jadi ketika kalian punya Android, silahkan maksimalkan Android kalian. Ketika kalian punya iPhone, silahkan maksimalkan iPhone kalian. Ketika kalian menggunakan kamera DSLR, Sony, Nikon maupun apapun itulah kita bilang, maksimalkan aja gitu. Karena semua alat pun ada kekurangannya masing-masing kayak gitu. Misalnya kita bilang nih, kalau misalnya Android orang bilang kalau bisa buat story patah-patah ya udah pakai iPhone. Kalau misalnya memungkinkan pakai iPhone ya udah pakai Android aja, nggak masalah juga kayak gitu. Tergantung kebutuhan dan kemampuan kita juga kayak gitu. Jadi jangan merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kayak kawan Redmi ya udah pakai aja Redmi-nya, nggak masalah juga. Kalau misalnya emang punya Xiaomi ya udah pakai Xiaomi gitu. Jadi maksimal ya kayak mana lah mempergunakan sebaik-baiknya lah ya. Balik lagi ke ini apa sih namanya, tekniknya juga ya kan, kreativitas lah intinya ya Bang ya. Nggak mesti jadi kalau misalnya harus yang mahal, nanti nggak akan dipakai sama aja. Itu dia. Ngapain beli yang mahal-mahal tapi nggak bisa pakai? Ini juga sangat ini juga yang kayak aku pernah ngeliat di beberapa tempat kayak gitu. Jadi ketika aku pernah juga wedding kayak gitu kan. Jadi ketika kami fotoin klien, jadi kan ada nih kliennya nih tamu undangan datang, "Bang, boleh fotoin kami nggak?" Kamera yang dia suruh fotoin ke kami itu lebih mahal. Padahal dia cuma fotoin untuk story aja tuh dengan kamera mahal. Sedangkan job aja nggak semahal dia kayak gitu. Jadi kembali lagi dengan kemampuan dia. Mungkin dia sanggup beli, ya kita bisa apa men kayak gitu. Jadi bagi kawan-kawan jangan insecure. Kalau bisa bahasa sekarang tuh insecure ya. Jadi kawan-kawan jangan pernah insecure dengan apa yang kalian miliki men. Maksimalkan aja. Siap. Nah itu dia tadi ya. Jadi buat kawan-kawan tadi yang nanya untuk pemula apa, harus kayak mana, nggak apa-apa, dimulai aja dulu ya kan. Nanti pasti masalah proses lah ya. Ada nanti bisa di-upgrade, terus juga pakai penggunaan aplikasi juga, belajar aja pelan-pelan ya kan Bang ya. Terakhir nih Bang, untuk para kreator-kreator yang untuk para kreator-kreator yang baru mau mulai nih, dari Abang lah kasih kata-kata semangat terbaik lah, tips dari Abang nih untuk yang memang baru mulai atau sedang berjuang supaya jadi kreator yang luar biasa. Oke. Jadi kalau misalnya dari aku, kalian harus bisa mengambil kesempatan jika itu ada gitu. Jadi ketika ada kesempatan itu langsung ambil, jangan tunggu besok kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak bisa, jangan dipaksakan. Habis itu jangan jadi yes man nih. Kalau yes man tuh bisa ini, bisa. Tapi begitu kejadian di lapangan udah nggak bisa. Tapi kalau misalnya emang bisa, bilang bisa. Kalau misalnya emang nggak bisa, bilang nggak bisa. Dan kemudian maksimalkan apa yang ada di kalian. Jangan pernah merasa kurang dengan apa yang kalian miliki, tapi harus merasa beda dan merasa lebih lah ketika apa yang kalian miliki itu sekarang. Aku dulu ngebuat konten mulai dari iPhone 5S sampai megang kamera, sampai bisa ganti HP juga, alhamdulillah. Intinya itu semua dari hasil kerja keras. Jadi ketika aku belum butuh untuk itu, aku nggak memaksakan diri untuk ganti kayak gitu. Jadi aku ganti iPhone 5S aku karena emang itu udah padam dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Emang udah nggak bisa lagi, emang harus ganti, ya udah ganti. Padahal di jam kawan-kawan bilang, "Mak, kok pakai HP ini? HP udah pecah-pecah layar lah." Pokoknya komentar orang tuh kan kayak, kalian nggak tahu apa yang aku rasakan men gitu. Karena kebutuhan aku ya udah iPhone itu kayak gitu. Karena aku nggak ada kebutuhan untuk hal yang lain. Intinya maksimalkan apa yang ada di kalian, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada di kalian. Kalau misalnya emang kalian lagi kuliah, ada kesempatan bagus untuk karir kalian, langsung gaspol karena kuliah bisa di bulan tahun depan gitu. Karena kalau misalnya kesempatan nggak mungkin ada di tahun depan. Iya, tapi jangan sampai salah persepsi ya. Jangan sampai ngapain kuliah ini dulu lah, jangan kayak gitu ya. Iya juga, tapi disesuaikan aja juga gitu dengan kegiatan kalian. Karena kalau misalnya emang semua itu harus ada kayak kuliah, karir dan pekerjaan itu emang harus disesuaikan juga, dan harus dijadwalkan juga, karena itu penting bagi kita aja, biar jangan sampai nanti kita kewalahan ketika menjalankan hal-hal itu kayak gitu.
Intinya ya fokus ya dengan apa yang kita kerjain sekarang, fokus juga dengan apa yang kita kerjain gitu. Jadi kalau udah fokus bertahun-tahun itu aja dikerjain, nggak mungkin lah mengkhianati, hasilnya itu pasti ada lah kayak gitu. Kayak abang lah ya kan, udah dari 2012 ya sampai sekarang kan udah berhasil sampai ya udah buat iklan komersil, itu udah pencapaian besar loh ya kan bang. Ya karena pakai. Ya karena juga sampai akhirnya kan bisa kolaborasi brand-brand gede juga gitu. Itu kayak bangga aja pernah brand gitu. Kayak sekarang nih sama My Sumatra, wah mimpi apa saya? Luar biasa ya. nanti kita ya semoga next telepon lagi Sumatra gitu kan. Bang Awin bisa nggak kerjain? Oh bisa sekali. Saya tunggu iklannya ya. Iya, mantap lah, mantap. Nah, itu dia tadi ya sharing-sharing sama si Bang Awin ya. Semoga ini sharing hari ini tuh bisa bermanfaat, dan kalau ini nanti anemonya bagus, kita bisa buat part 2 nanti mungkin ya Bang. Karena kayak banyak kali pertanyaan yang belum bisa dijawab sama kita satu-satu ya kan. Tuh betul. Nah, untuk kawan-kawan mungkin yang tadi nanya-nanya cari inspirasi atau apa, mungkin kalian bisa cek aja langsung di IG-nya Bang Awin ya, karena banyak sekali video-video di aku lihat feed-nya, contoh-contoh video yang bisa kalian cobain gitu ya kan, untuk memulai aktivitas gitu, progres lah gitu ya, supaya makin naik level lah gitu. Karena kan kalau misalnya nggak belajar ya sama aja gitu-gitu aja ya kan. Terus juga untuk tadi yang sudah dibacakan pertanyaannya, nanti kami DM ya untuk minta datanya. Terima kasih juga, dan pastiin kalian screenshot ya, ini kalian repost gitu ke kalian post gitu ke Instagram, di tag My Sumatra sama Bang Awin lah, biar rame gitu ya kan Bang. Oh boleh tuh repost. Iya, biar kelihatan gitu animonya. Wih, hype nih live bareng Bang Awin nih, My Sumatra. Nah, dan yang paling penting, jangan lupa juga buat kalian yang baru memulai menjadi video creator atau content creator, kita lagi adain juga nih kompetisi transition video competition ya. Nah, itu untuk pesertanya bebas, umum, semua bisa ikutan ya. Itu nggak ada syarat yang berat-berat lah. Kalian boleh pakai handphone, boleh pakai kamera profesional, itu terserah. Dan batasnya itu 1 menit video. Nah, jadi video transisi ya, harus ada transisinya. Terus juga temanya itu tentang your city point of view. Nah, jadi kalian bisa mengangkat sekalian keindahan dari kota kalian masing-masing pastinya ya. Nah, untuk penanya terbaik juga wajib ya. Yang penanya terbaik tadi wajib di screenshot event ini, di post di Instagram kalian dan juga di Twitter. Jangan lupa tag My Sumatra dan Bang Awin ya. Oke, sampai situ saja. Makasih banyak untuk Bang Awin atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kita tunggu nanti mungkin ada sesi kedua ya. Ini harus domisili Sumatera. Enggak, kita seluruh Indonesia nanti kita buka. Bebas. Jadi nanti cek aja informasi lebih lengkap di Instagramnya My Sumatra. Oke, sekali lagi Bang Awin, makasih banyak ya Bang. Yo, terima kasih juga Sandra. Oke, siap. Kita akan ketemu lagi di live selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.